Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, profesional, unggul, dan berbudaya. Saya Muhammad Sulhan Khair dengan NPM 2286206108. Nah, saya berasal dari program studi pendidikan guru sekolah dasar. Nah, pada video yang saya buat ini, itu bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah konsep dasar ilmu pengetahuan sosial sekolah dasar yang diampu oleh Bapak Angga Setiawan. Nah, pada kesempatan kali ini atau pada tugas yang saya buat ini, itu saya mengambil tema yang berjudul gempa di Cianjur atau gempa bumi di Cianjur. Nah, gempa bumi ini terjadi pada hari Senin tanggal 21 November tahun 2022, tepatnya pukul 13:21 atau 1:21 siang waktu Indonesia bagian Barat. Nah, Badan Geologi telah memetakan lokasi dan tingkat kerusakan bangunan dan lokasi gerakan tanah yang dihimpun baik melalui survei maupun informasi yang bersumber dari massa dan penduduk. Nah, menurut sumber online yang saya baca, kerusakan paling parah terjadi di daerah yang disusun oleh endapan breksi atau dari lahar Gunung Gede. Nah, secara morfologi, daerah yang mengalami kerusakan pada umumnya adalah daerah dengan morfologi perbukitan atau daerah yang berbukit-bukit atau bergelombang. Nah, di Kecamatan Cugenang, intensitasnya mencapai atau skala kekuatan gempanya mencapai 7 sampai 8. Nah, ditandai dengan kerusakan bangunan yang sangat masif, terutama di daerah Desa Gasol dan Sarampat, Cugenang. Selain Kecamatan Cugenang, kerusakan cukup parah dengan intensitas mencapai 7 sampai 8 juga terjadi di Kecamatan Cianjur. Nah, lainnya yaitu ke daerah Warung Kondang dan Gekbrong. Di Kampung Kadung Rampet, Kadu Dampet, Desa Kadu Dampet dan Kecamatan Cilaku terjadi fenomena unik, yaitu banyaknya bangunan yang bertingkat atau berlantai 2 sampai 3 itu mengalami kerusakan berat atau kerusakan yang sangat fatal Yang bisa dikatakan bahkan bangunan seperti minimarket itu bisa roboh total atau hancur total. Tidak seperti dilihat, tidak berbentuk seperti bangunan lagi. Selain kerusakan bangunan, guncangan gempa juga memicu terjadinya gerakan tanah. Nah, gerakan tanah ini Gerakan tanah ini terbesar dipicu oleh gempa yang berlokasi di Desa Cijedil, telah menelan korban lebih dari 30 korban jiwa atau 30 orang. Gerakan tanah ini berada pada area yang disusun oleh produk gunung api tua yang telah mengalami pelapukan dari geografinya. Nah, selanjutnya di Desa Surampat. Desa Surampat ini tepatnya di Kampung Cirasua. Guncangan gempa bumi juga mengakibatkan terjadinya gerakan tanah dengan dimensi panjang, lebar, dan tinggi. Luas area masing-masing kira-kira 70 cm, 70 cm, dan 2 meter. Nah, pada regional untuk daerah Cianjur dan Sukabumi telah dibuat oleh Badan Geologi. Nah, peta ini menunjukkan kekerasan batuan di pemukiman permukaan. Makin kecil nilai VS-nya, makin lunak pula suatu batuan di suatu wilayah tersebut. Demikian pula sebaliknya. Nah, pada peta ini terlihat bahwa kerusakan bangunan dan gerakan tanah terletak pada daerah yang disusun oleh batuan kelas C.
Batuan kelas C, batuan di daerah tanah yang keras. Sedangkan batuan kelas D dengan intensitas tanah yang sedang. Nah, daerah yang terdampak paling parah umumnya terletak pada daerah kelas C dengan mempertimbangkan semua sumber gempa bumi baik petahan aktif di darat maupun gambar latar belakang serta kondisi geologi lokalnya. Nah, Badan Geologi telah membuat peta kawasan bencana gempa bumi di daerah Cianjur dan Sukabumi. Pada peta tersebut dibuat pendekatan probabilistik untuk periode ulang 500 tahun. Pada peta nampak bahwa semua kerusakan bangunan dan gerakan tanah terletak pada kawasan yang rawan tinggi terhadap guncangan gempa bumi. Sedangkan menurut informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi pusat gempa bumi terletak di darat pada koordinat 107,05 BT dan 684 LS, berjarak sekitar kurang lebih 10 km barat daya dari kota Cianjur atau kurang lebih 17 km timur laut kota Sukabumi. Dengan magnitudo itu sendiri seperti ialah skala dari kekuatan gempa bumi. Skalanya itu mencapai 5,6 magnitudo pada kedalaman 10 km. Nah, dengan magnitudo 5,6 itu kedalamannya mencapai 10 km. Lokasi pusat gempa bumi ini di wilayah Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Nah, morfologi wilayah tersebut pada umumnya berupa dataran hingga dataran bergelombang, perbukitan bergelombang, hingga terjal yang terletak pada bagian tenggara Gunung Api Gede. Nah, wilayah ini secara umum tersusun oleh endapan kuarter berupa batuan rombakan gunung api muda, gunung api, lava, dan aluvial sungai. Nah, sebagian batuan rombakan gunung api muda tersebut telah mengalami pelapukan endapan kuarter tersebut. Pada umumnya bersifat lunak, lepas, belum kompak, dan memperkuat efek guncangan, sehingga rawan gempa bumi. Nah, selain itu, pada morfologi perbukitan bergelombang hingga terjal yang tersusun oleh batuan yang telah mengalami pelapukan, berpotensi terjadi gerakan tanah yang dipicu oleh guncangan gempa bumi kuat dan curah hujan yang tinggi. Nah, berdasarkan posisi lokasi pusat gempa bumi terkait gempa bumi yang berpusat di Cianjur ini, tepatnya di Provinsi Jawa Barat, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah mengungkapkan dugaan penyebabnya. Nah, seperti diketahui, gempa bumi yang berpusat di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat ini, gempa dengan magnitudonya tadi sekitar 5,6 magnitudo memiliki dampak yang sangat besar atau memiliki dampak negatif yang signifikan. Ya, sangat besar, bisa dikatakan sangat besar karena menelan banyak sekali korban jiwa. Nah, tidak hanya korban jiwa tapi infrastruktur banyak juga yang mengalami kerusakan. Nah, pihak BMKG tersebut mengungkapkan bahwa penyebab gempa Cianjur diduga akibat dari
pergerakan sesar Cimandiri. Nah, gempa yang terjadi berpusat di sekitar Sukabumi sampai Cianjur itu terjadi akibat patahan geser. Nah, merupakan gempa yang diakibatkan patahan geser dengan magnitudo tadi 5,6. Nah, menurut situs ISDM Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung menjelaskan bahwa sesar ialah bidang rekahan yang disertai oleh adanya pergeseran relatif satu blok terhadap blok yang lainnya. Istilah sesar tersebut juga biasa dikatakan dengan patahan. Sementara pengertian sesar Cimandiri ialah patahan atau sesar aktif yang terletak di daerah Jawa Barat dengan orientasi letak struktur Cimandiri dengan orientasi timur laut dan barat daya. Nah, letak struktur sesar Cimandiri tersebut terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama segmen bagian barat membentang mulai dari Pelabuhan Ratu hingga hingga perbukitan Walat. Nah, sedangkan yang kedua membentang mulai dari perbatasan Sukabumi sampai Cianjur hingga mencapai Gunung Tangkuban Perahu yang berada di daerah Bandung Utara. Nah, BMKG pun juga menjelaskan alasan gempa Cianjur bersifat merusak. Kepala Pusat BMKG itu menyatakan awalnya menjelaskan beberapa wilayah di Jawa Barat itu termasuk Cianjur merupakan dalam kawasan seismik aktif dan kompleks yang menyebabkan rawan dan sering terjadinya gempa. Perlu kita ketahui bahwa wilayah Sukabumi, Cianjur, Lembang, Purwakarta, juga Bandung itu secara tektonik merupakan kawasan seismik aktif dan kompleks. Disebut aktif, memang kawasan ini sering terjadi gempa, tak hanya rawan gempa. Nah, wilayah-wilayah tersebut juga cenderung sering terdampak gempa dangkal. Gempa yang bisa dikatakan intensitasnya masih ringan. Hal ini sebab ada beberapa sesar-sesar yang ditemukan berada di bagian wilayah tersebut. Nah, jadi kompleksitas tektonik ini berpotensinya memicu terjadinya gempa kerak dangkal atau shadow crustal earthquake. Fakta tektonik semacam ini menjadikan kawasan tersebut menjadi kawasan rawan gempa secara permanen. Nah, karakteristik gempa kerak dangkal atau shadow crustal earthquake juga gempanya tidak harus berkekuatan besar sebenarnya. Tetapi karena gempanya rata-rata dangkal, ya bisa dikatakan kurang dari 10 meter atau bisa kurang dari 15 meter dan itu tidak butuh kekuatan besar. Misalnya ya kurang dari magnitudo 7. Tapi kekuatan magnitudo 4, 5, 6 itu timbulkan kerusakan yang signifikan. Nah, menurut informasi dari media online, kejadian gempa bumi ini telah mengakibatkan terjadinya bencana berupa korban jiwa, luka-luka, hingga kerusakan yang lainnya. Kerusakan seperti kerusakan bangunan dan gerakan tanah di wilayah
yang terdampak ini, terkhusus pada Kabupaten Cianjur. Menurut data BMKG, guncangan gempa bumi dirasakan pada wilayah sekitar lokasi gempa bumi. Seperti di Kabupaten Cianjur ini, pada skala 5 sampai 7 itu menurut data Badan Geologi, sebaran pemukiman penduduk yang terlanda guncangan gempa bumi terletak pada kawasan rawan bencana KRB atau gempa bumi tinggi. Selanjutnya, kejadian gempa bumi ini tidak menyebabkan tsunami karena lokasi pusat gempa bumi ini yang terletak di darat atau jauh dari area laut. Nah, akibat dari gempa tersebut menyebabkan banyaknya 526 infrastruktur rusak. Terus diantaranya seperti 363 bangunan sekolah yang rusak. Terus 146 144 tempat ibadah yang rusak, 16 gedung perkantoran, dan 3 fasilitas kesehatan. Nah, korban jiwa juga mencapai 600 kurang lebih orang yang tersebar di sejumlah desa. Nah, lokasi gempa bumi di pemukiman padat penduduk ini, bencana gempa bumi ini terjadi di pemukiman padat penduduk dan rawan longsor. Akibatnya, banyak rumah-rumah yang menjadi puing-puing berserakan seperti hancur total dan lebih bisa dikatakan tidak bisa dihuni lagi. Nah, karena akibat dari seperti gempa ini sangat yang menyebabkan kerusakan yang signifikan atau sangat besar. Ya, rumah-rumah menjadi puing-puing yang berserakan usai gempa tersebut. Nah, sedangkan umumnya masyarakat yang tinggal di negara kita itu umumnya memiliki ekonomi yang berada di berada di siklus ekonomi menengah ke bawah. Nah, pastinya mereka akan merasa kesusahan dan tidak punya tempat tinggal. Itu sebuah hal yang sangat menyulitkan bagi kita masyarakat yang memiliki ekonomi menengah ke bawah. Nah, dengan mayoritas dari mereka yang meninggal dunia atau terdampak korban itu masih anak-anak. Banyak dari korban anak-anak itu merupakan siswa sekolah yang telah menyelesaikan pelajaran dan sedang mengambil pelajaran tambahan di sekolah. Ya, seperti masih les dan melakukan kegiatan ekstrakurikuler, bermain bola, atau ya segala hal bentuk kegiatan yang berada di sekolahan. Nah, dari kejadian tersebut, berbagai pihak elemen masyarakat pun, untungnya negara kita masih memiliki masyarakat yang memiliki empati yang tinggi untuk mengeluarkan bantuan untuk para korban. Ya, walaupun kadang dari mereka tidak seberapa, tapi jika kita kumpulkan pastikan hasilnya pasti juga banyak untuk membantu para korban yang terdampak. Karena mereka pasti kehilangan, tidak hanya kehilangan rumah, tempat tinggal, pakaian, dan segala harta, tapi mereka juga pasti kehilangan korban. Mereka juga kehilangan anggota keluarga. Pastinya mereka setelah kejadian ini juga mengalami trauma yang mendalam lah. Nah, maka dari itu, kita kan menjelang tahun baru 2023. Pastinya banyak masyarakat yang sudah berlibur ataupun akan berlibur. Nah, kita sebagai masyarakat setelah mengetahui adanya berita tersebut, kita harus tetap waspada terhadap bencana ya. Jangan lengah karena gempa belum bisa diprediksi kapan datangnya dan juga kapan berhentinya. Nah,
maka sebaiknya masyarakat yang berlibur selalu waspada. Nah, di masa liburan seperti ini kita harus tetap waspada. Bukannya saya melarang untuk kita tidak boleh berliburan, karena berliburan itu kan juga perlu untuk merelaksasi pikiran kita, seperti yang sibuk kuliah harus repot dengan tugas-tugasnya, akhirnya bisa liburan menenangkan pikirannya, yang bekerja yang meninggalkan urusan pekerjaannya. Nah, di masa liburan ini kita harus tetap waspada. Nah, tapi jangan sampai ketika kita liburan itu meleng atau meminimalisir sikap siaga kita atau sikap waspada kita terhadap lingkungan sekitar. Nah, menurut saya masyarakat dihimbau untuk tetap tenang. Untuk tetap tenang ya, kita juga tidak boleh panik. Kita harus mengikuti arahan serta informasi dari petugas BPBD setempat dan tetap waspada dengan kejadian gempa susulan. Nah, jangan terpancing oleh isu-isu yang beredar di media sosial. Nah, seperti media yang tidak bertanggung jawab mengenai tentang gempa bumi yang berlangsung. Jangan hanya karena adanya berita gempa bumi yang sangat menggemparkan, terutama di Indonesia, itu jangan terpancing lah kalau bisa ya. Terus bagi penduduk yang rumahnya mengalami kerusakan, agar segera mengungsi ke tempat aman sesuai dengan arahan dari Badan Penanggulangan Bencana Alam setempat. Nah, bangunan di Kabupaten Cianjur juga harus dibangun lagi menggunakan ya kalau bisa bantuan dari pemerintah. Nah, harusnya, karena kan Kabupaten Cianjur tadi kan masuk ke dalam wilayah yang rawan terkena bukan hanya dampak tapi juga rawan terkena gempa bumi. Nah, maka dari itu pemerintah harus sigap untuk membuat atau membangun bangunan dengan konstruksi bangunan yang tahan gempa bumi guna menghindari dari resiko tadi lah. Karena tidak bisa dipungkiri Kabupaten Cianjur masuk ke dalam daerah rawan gempa bumi. Nah, selain itu juga harus dilengkapi dengan jalur dan tempat evakuasi yang kira-kira aman lah untuk masyarakat setempat. Nah, oleh karena itu Kabupaten Cianjur tergolong rawan gempa, maka harus diupayakan atau ditingkatkan lagi lah untuk upaya mitigasi melalui mitigasi struktural dan non struktural. Nah, kejadian gempa bumi ini diperkirakan berpotensi mengakibatkan terjadinya bahaya sesar permukaan dan bahaya ikutan berupa rekatan tanah, penurunan tanah, gerakan tanah, dan likuifaksi. Nah, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika akan mengirimkan tim tanggap darurat ke lokasi bencana. Nah, guna untuk melakukan evakuasi yang berlanjut atau pemetaan dampak gempa bumi yang berlangsung. Ya, seperti untuk mengidentifikasi lah itu dari itu bantuan dari pemerintah. Nah, ia juga guna untuk merekomendasi teknis guna membantu pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi di lokasi bencana alam tersebut. Ya, itu sangat diperlukan untuk membantu pemerintah agar tahu situasi kondisi yang berlangsung pada saat ini atau saat kejadian berlangsung. Nah, kita juga sebagai masyarakat kita harus tetap waspada. Lebih baik kita
berdiam diri di rumah daripada kita harus keluar dan akhirnya kita sendiri tidak selamat. Kan juga gimana ya, dari berita ini atau gempa Cianjur ini itu kan artinya mengingatkan kita manusia banyak yang sudah lalai kepada kewajibannya, seperti banyak yang melakukan tindak kejahatan, sampai-sampai kita tahu sendiri bahwa kepolisian negara kita sebagai penegak hukum utama lah, atau penegak hukum masyarakat yang bertugas untuk mengayomi masyarakat, itu saja terkena kasus yang sangat rumit, bahkan sampai sekarang belum bisa dipecahkan. Nah, sebenarnya kira-kira ya, mungkin dari kejadian ini atau gempa Cianjur ini yang membuat kerusakan yang sangat fatal dan apa ya, itu sebenarnya apa yaitu apa mungkin dari saya itu mengingatkan kita sebagai manusia untuk tetap menjaga lingkungan dan berserah diri untuk banyak-banyaklah untuk melakukan kebaikan. Ya, kita juga tidak bisa menyalahkan apakah mungkin daerah Cianjur itu terlalu banyak melakukan gimana-gimana, tapi lebih baik kita memberikan bantuan karena kita juga sama manusia, juga satu negara. Kita juga harus memiliki sifat empati yang banyak lah. Terus badan geologi badan geologi badan terutama kita juga harus mengapresiasi masyarakat terutama kita harus mengapresiasi kecakapan dan kesigapan pemerintah dalam menanggulangi insiden ini atau berita ini. Nah, kita harus kembali lagi pada masa-masa ini. Kan ini juga pada masa-masa tahun baru ya. Kita harus tetap waspada lah. Tetap waspada dan jangan sampai kita meleng atau lalai lah. Kita harus tetap siaga seperti kalau kalau bisa ya setiap rumah itu harus dibangun dengan konstruksi yang tahan gempa. Tapi kan tidak bisa juga seperti itu juga karena ya tidak semua masyarakat kita mampu untuk membangun konstruksi bangunan yang seperti itu. Nah, kita juga sebagai masyarakat jangan mudah terhasut oleh isu-isu yang tidak bertanggung jawab seperti yang diberitakan di media online yang seperti gempa bumi mencapai daerah mana, ternyata itu semuanya isu yang tidak bertanggung jawab. Nah, kita harus sebagai masyarakat yang kompeten harus dapat memilah-milah lah. Nah, terus bagi kita yang tidak terdampak juga kita harus bagi kita yang terdampak kita juga harus kalau kita tidak bisa memberikan banyak, jadi kita mendoakanlah mereka agar selamat dan tidak terjadi bencana alam seperti itu lagi. Nah, selain itu juga sebaiknya daerah seperti daerah Cianjur tadi kan lainnya banyak seperti Sukabumi dan yang lainnya, pemerintah sebenarnya juga harus mempunyai kesigapan lah agar bencana seperti ini lagi bisa ditanggulangi atau setidaknya bisa diminimalisir lah, seperti dibangunkannya lokasi yang konstruksinya itu tahan gempa lah, atau membuatkan lokasi evakuasi yang aman untuk masyarakat. Nah, karena kan kita juga tidak bisa mempungkiri kapan gempa itu terjadi dan
kapan gempa itu pergi atau berhenti lah. Karena gempa bumi ini bencana alam yang sangat tidak bisa diprediksi kapan datang dan perginya. Kita hanya sebagai manusia, kita juga punya kita sebagai manusia juga punya batas lah. Karena itu semua yang tahu hanya kehendak Tuhan.